Halo Sobat Cakra, kembali lagi di Cakra Podcast. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi di episode 7 Cakra Podcast yang merupakan lanjutan dari episode 6 loh. Masih ada yang belum nonton episode 6? Stay tune dulu ya. Setelah itu jangan lupa nonton episode 6 supaya bisa lebih paham lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai dilema para pelajar SMA dalam menentukan program studi kuliah. Karena tak bisa dipungkiri lagi, pastinya kita semua akan menghadapi jenjang perkuliahan. Khususnya untuk yang tahun ini kelas 12, pasti sedang sibuk-sibuknya mencari informasi terkait jurusan, program studi, dan fakultas ke berbagai universitas. Langsung saja narasumber kita kali ini, Ibu Irma Priyansari. Selamat pagi Bu Irma. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bu? Sehat Sehat, alhamdulillah. Baik Bu. Gini Bu, ketika kita sudah tahu nih Bu, passion kita apa, bakat dan minat kita itu apa. Nah, itu supaya dalam pemilihan jurusan supaya sesuai gitu Bu. Caranya gimana nih? Oke, sudah tahu bakat sama minatnya apa. Terus tetap kita harus buka diri, buka wawasan, perluas pergaulannya, ya. Kemudian ikuti rasa ingin tahu yang ada di dalam diri kita. Misalnya bakat dan minatnya tadi ke kesehatan, misalnya. Bener nggak sih aku seneng banget dengan kesehatan gitu ya? Itu harus dicari tahu, tanya sama diri sendiri juga. Kemudian selain senengnya ke kesehatan, ada juga yang lain, misalnya aku neng seni, misalnya seperti itu. Nah, ini ada kaitannya dengan langkah yang berikutnya, yaitu memilah dan memilih prioritas apa yang harus kita pilih nanti, ambil kuliahnya yang mana, seni apa kesehatan. Nah, misalnya saja seni itu bisa nggak sih kita pelajari tanpa kuliah? Oke, kalau bisa ganti kuliahnya nggak usah ke kesenian, ya ke kesehatan. Nah, nanti kalau kita sudah ke kesehatan kuliah, kita kan punya lisensi untuk, misalnya kalau ngambil perawat kan ada. Nah, terus seninya itu bisa juga diikutkan, kembangkan, dikembangkan. Yang selanjutnya adalah ukur kemampuan kita. Oke, seperti tadi, misalnya ke kesehatan, yang ke perawat misalnya gitu ya. Tanya sama diri kita itu kuat nggak sih, misalnya ngelihat darah, takut nggak sih ngelihat luka yang gitu. Kalau kuat, oke, kuat ambil. Kalau enggak, cari alternatif lain yang misalnya memang masih ke kesehatan, yang nganunya nggak sampai ke situ-situ gitu ya, itu bagian administrasinya mungkin atau apa gitu, pokoknya masih ke sana. Intinya itu tanya diri sendiri sih, ukur kemampuan diri sendiri gitu ya. Baik, jadi jangan bosan-bosan kita itu untuk membuka pikiran atau ide-ide yang baru gitu ya Bu. Jadi kita terus mengkaji, terus mengukur kemampuan diri sendiri, apalagi untuk mengikuti rasa keingintahuan kita gitu loh Bu. Nah, itu kan justru rasa penasaran itu yang membuat kita hal-hal yang sebenarnya kita sukai gitu ya Bu. Baik. Lalu Bu, ketika kita tuh sudah yakin ya Bu, sudah kekeh mau ambil jurusan ini, kita sudah paham nanti bakal belajar apa aja, kita sudah tahu prospek kerja ke depannya bagaimana, tapi istilahnya bertolak belakang dengan keinginan orang tua. Orang tua tidak setuju Bu. Bagaimana cara menyikapinya? Wajar gitu ya. Gitu. Jadi kalau orang tuanya nggak setuju, ojo langsung down, terus tenang dulu gitu ya Bu. Overthinking. Dan galau, nangis gitu, nangis bombay gitu ya. Tenang dulu. Kemudian yang pertama yang harus difikirkan adalah cari waktu yang tepat untuk ngobrol sama orang tua. Itu diskusi gitu ya Bu. Cari waktu yang tepat. Jangan pas orang tua lagi riwah-riwahnya, misalnya ada masalah dalam gitu kita ngobrol malah nggak masuk gitu kan. Satu itu. Yang kedua, kenali karakter orang tua. Orang tuanya seperti apa sih gitu ya. Orang tuanya itu introvert apa ekstrovert, kok cara komunikasinya seperti apa gitu. Yang tahu kan anaknya loh, kita kan yang hampir 24 jam
bersama mereka gitu ya. Kemudian sebelum berkomunikasi atau mendiskusikan sama orang tua, kita harus cari tahu dulu jurusan kita sebanyak-banyaknya, informasi sebanyak-banyaknya buat argumen gitu ya Bu. Buat nanti disampaikan gitu. Misalnya kayak ngajuk no proposal gitu gitu. kan Ya, ibaratnya begitu ya Bu. Ngajuk no proposal gitu. Itu loh ya Mah, misalnya gitu. Nek jurusan ini itu begini aku sok tuh pengennya begini aku pengen kerjanya kayak gini mimpiku gitu. itu seperti ini loh ya, kayak gitu. Nah seperti itu ya. Kemudian yakinkan kayak gitu. Kalau sudah ada data itu kan meyakinkan sama orang tua kan. Terus juga jangan lupa kita harus menunjukkan bahwa kita itu bertanggung jawab atas pilihan kita, berani bertanggung jawab atas resiko pilihan kita, dan kita itu harus dipercaya gitu ya Bu. Berargumen harus dipercaya gitu. Yakin lah pokoknya harus meyakinkan Bu piye carane kasarane gitu ya sama orang tua. Jadi orang tua juga kok anak saya kok prepare banget ya pas mempresentasikan, yakin banget gitu ya Bu. Gitu ya, insya Allah luluh lah, isolah masuk lah sedikit gitu sama orang tuanya. Tapi tentunya dalam berdiskusi seperti itu harus dilakukan berkali-kali gitu ya Bu. Oh iya, nggak iso sekali, 2 kali nggak bisa. Apalagi kalau orang tua sudah punya pola pikir atau pemikiran, anak saya harus ngambil jurusan ini, soalnya begini. Nah itu kan untuk merubah pola pikir itu kan nggak semudah seperti itu loh. Membalikkan telapak tangan. Harus sering continue gitu. Pokoknya cari salahnya lah gitu. Dan bisa itu ya Bu buat perbandingan plus minusnya gitu itu juga bisa. Misalnya kita dalam berkomunikasi atau misalnya mengajukan proposal itu ketika ayahnya misalnya ambil ini aja gitu. Oke ya, kalau gini misalnya gini gini ya gitu ya. Nah aku ambil ini, aku nanti akan begini memberi janji lah istilahnya sama orang tua dan diri sendiri. Nah aku ngambil sesuai jurusanku itu aku bakal begini gitu. Berarti ada ini ya Bu, ada 2 impian jurusan, impian orang tua sama impian diri sendiri gitu ya Bu. Jadi ya tugas kita gitu sebagai anak ya Bu, ya harus meyakinkan orang tuanya dan harus menunjukkan tanggung jawab ya supaya bisa dipercaya gitu Bu. Iya. Oke. Selanjutnya Bu, apa sih Bu yang dimaksud dengan anak itu tidak dipahami dengan orang tua dan begitu juga sebaliknya gitu. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa bisa begitu? Ya karena itu tadi digital native nek istilah sekarang. Apa sih digital native? Anak sekarang itu kan lahir dan dibesarkan dalam dunia digital. Ya kan? Kalian dapat informasi begitu mudahnya, tinggal klik gitu langsung muncul artikelnya semua gitu. Sementara orang tua kan hidup di zaman yang belum ada itulah gitu ya. Jadi pemikirannya bukan pemikiran ya, mungkin pengetahuannya enggak seluas kita kasarannya. Jadi yang taunya paling gampang iki lah daripada kan gitu. Sementara kalian gitu kan, kalian itu sudah terbiasa dengan dunia digital. Kemudian kalian sudah terbiasa nonton atau membaca yang membuka wawasan misalnya gitu. Pernah nonton Dora Explore Dora itu apa itu judulnya? Dora di Explore. Itu kan mengajak anak-anak untuk berkeliling dunia. Jadi anak-anak kan sudah dengan imajinasinya sendiri gitu dari ya. Dari kecil kan sudah kayak termindset aku ingin keliling dunia kayak si Dora kayak gitu. Nah sementara orang tua nyapaan gitu kan. Jadi ya kayak gitu. Jadi akhirnya orang tua merasa anak kok gak memahami karep saya. Anak juga seperti itu, ibu bapakku kok kaku kayak gitu ya. Mikirnya itu. Kok kaku banget gitu ya. Kok nggak update kok nggak open minded gitu. Jadi ya begitu jadinya. Tapi emang benar juga ya, karena terkadang orang tua kita itu kan punya ungkapan cita-cita sendiri buat anaknya gitu ya Bu. Nah itu kitanya sih kita yang harus belajar untuk memperjuangkan itu juga, membuka wawasan orang tua juga seperti itu. Faktor apa sih Bu yang menyebabkan kok bisa gitu loh Bu, keinginan kita sama keinginan orang tua itu berbeda? Itu nah tadi, itu
dan itu solusinya tadi. itu Salah satunya ya, itu tadi ya. Orang tua lahir dan berkembang di dunia yang berbeda dengan kalian, teknologinya beda gitu kan, dan kalian tuh cepet banget kan perubahannya gitu, teknologi ini cepet sekali. Kemudian yang kedua, tantangannya beda. Maksudnya apa? Zamannya orang tua itu kan informasi hanya terbatas dengan televisi, radio, dan koran misalnya begitu. Iya, Bu. Dan tidak semua orang tua zaman dulu punya televisi. Ya kan, enggak semua orang langganan koran. Sementara sekarang kamu tanpa langganan televisi, langganan koran, terus dengerin radio, kamu udah banyak di rumah aja ya. wes dapat informasi banyak begitu kan. Nah, itu yang membedakan. Yang selanjutnya yang bikin ada masalah itu adalah faktor komunikasi. Kalau orang zaman dahulu misalnya contohnya Bu Irma aja dibilang, "Ndok kayak gitu ki ora ilok, udah manut," gitu kan. Enggak dijalanin. Kalau anak sekarang dibilang gitu, "Ora ilok ki opo to, Bu?" Banyak argumen ya, Bu. Alasannya opo? Masuk akal apa enggak? Kan begitu. Itu cara berkomunikasinya sudah berbeda juga. Kemudian gimana untuk menjembatani itu semua? Solusinya adalah ya kita diskusi, Bapak, Ibu, anak duduk bareng-bareng gitu. Buka wacana untuk diskusi, buka hati, buka pikiran, legowo masing-masing. Nah, maunya orang tua itu apa toh, anak itu apa toh. Nah, kayak begitu. Saling memecahkan masalah gitu ya, Bu. Gitu. Jadi nanti kalau sudah ada komunikasi dua arah, bapak maunya ini, anak maunya ini. Siapa tahu nanti ada jalan tengahnya. Oh ya, benar gitu. Ya, Bu. Iya. Oh ya, tadi kan salah satu faktornya itu kan komunikasi yang belum baik ya, Bu. Nah, yang lebih spesifik lagi nih, Bu, bagaimana cara menjalin komunikasi dengan baik dengan kedua orang tua? Oke. Orang tua tadi bilangnya, maksudnya orang tua ada kudu manut gitu kan. Sementara kita dengerin dulu toh gitu kan. Ya, makanya kita juga harus menempatkan diri dulu ke posisi orang tua. Kita dengerin dulu maunya orang tua itu apa. Kita yang harus ngalah dulu, istilahnya begitu. Anak muda yang harus ngalah dulu, harus memahami posisi orang tua dulu. Maunya orang tua itu apa, kita dengerin dulu sampai selesai. Kemudian jangan lupa jangan kita punya asumsi dulu sama orang tua. Orang tua aku kolot, orang tua aku angel diajak ngobrol, itu jangan. Intinya jangan berasumsi apa-apa negatif dulu sama orang apalagi tua. Negatif ya, Bu. Gitu. Yang ketiga adalah jangan lupa sopan santunnya harus ada juga. Kontak mata. Kemudian selesaikan dulu atau dengarkan dulu sampai orang tua selesai berbicara, menyampaikan sesuatu gitu ya, Bu. Kemudian kita juga harus tahu kapan kita ngomong, menyanggah, atau kapan kita harus diam dulu, dengerin dulu, seperti itu. Ya, itu cara berkomunikasinya yang dengan orang tua. Jadi kita juga harus mendengarkan dengan cara ya kita itu didengarkan mau seperti apa gitu ya, Bu. Ya. Oke, selanjutnya yang diskusi tadi, Bu, yang mengenai solusi. Itu seberapa penting dalam berdiskusi pemilihan program studi itu dengan orang tua? Ya penting sekali. Iya kan, orang tua yang istilah gampangan itu tuturi handayani dari belakang kan, mau backupin orang tua. Kita kuliah itu. Nah, kalau dalam memilih jurusan kita tidak di backup, tidak didukung, tidak dirudoi sama orang tua, ya jajal. Iya juga ya, Bu. Iya kan? Tidak ada supportnya. Gitu. Jadi diskusi itu penting dengan orang tua. Makanya kita yang muda, anak-anak itu yang harus nyerondoi gitu, kalau orang Jawa bilang. Nyerondoi dulu orang tua maunya seperti apa, duduk bareng-bareng, bicara dari hati ke hati. Aku maunya gini loh ya. Ayah maunya gimana? Gitu. Aku butuhnya itu ridhonya ayah, ridhonya ibu. Biar saya kuliah juga nyaman, lancar gitu. Jadi masalah-masalah itu semua itu kan tentunya Bu, ibaratnya
paling penting tuh komunikasi yang sejak dini. Iya. Tentunya komunikasi yang indah dan juga baik gitu ya, Bu. Itu sangat mempengaruhi sekali. Iya, makanya. Iya. Oke. Dari Bu Irma bisa nih menyampaikan pesan buat teman-teman yang mungkin saat ini sudah yakin sekali untuk mengambil jurusan tersebut misalnya, tapi berbeda pendapat dengan orang tua. Nah itu gimana Bu? Yang jelas jangan lebay istilahnya kayak terus gimana gitu, enggak, jangan. Yang pertama adalah berdoa dulu sama Tuhan, minta petunjuk bagaimana saya harus bisa berkomunikasi dengan orang tua. Yang terbaik di mana? Yang kedua adalah kita harus ngerti posisi orang tua juga. Ya, maksud dari orang tua memilihkan jurusan itu. Kita juga harus cari positifnya di mana. Yang ketiga adalah jangan menutup negosiasi, istilahnya gitu. Seperti contohnya tadi, misalnya masih banyak orang tua yang underestimate gitu. Kalau jadi olahragawan, seniman gitu ya. Itu karirnya ngapain gitu ya, Bu? Gitu. Nggak bisa hidup di Indonesia gitu kan. Nah, itu bisa kamu negosiasikan dengan orang tua. Itu harus, misalnya contohnya aku pengen jadi olahragawan, sementara orang tua pengennya jadi dokter misalnya gitu. Oke lah, aku ambil jalan tengah. Aku ngambil dokter tapi nanti aku spesialisnya olahraga. Nah, bisa juga ya, bisa. Kan begitu, bisa. Tergantung open minded kita. Makanya itu diskusikan. Duduk bareng-bareng, santai, tenang, jangan emosi dulu, istilahnya seperti itu. Jangan langsung down juga ya, Bu. Buka wawasan itu tadi. Baik. Oke, terima kasih Bu Irma sudah bergabung di Cakra Podcast, atas motivasinya juga. Semoga dapat bermanfaat untuk sesama. Amin. Oke Sobat Cakra, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Nantikan episode Cakra Podcast selanjutnya. Cakra Podcast, think positive, stay creative. See you!